Indonesia. Sesaat lagi segera kami hadirkan Smart Market Insight bersama Inspirator Investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Indonesia, selamat sore jelang malam. Apa kabar Anda di hari Rabu ini 9 Maret 2022? Kembali Smart Market Insight menemani aktivitas sore Anda. 1 jam, sebetulnya kita kurang ya untuk bisa mendapatkan banyak sekali hal yang berhubungan dengan pencerahan tentang bagaimanakah perkembangan dunia ekonomi secara holistik di Indonesia. Karena berbicara masalah perkembangan dunia itu dan perkembangan holistik di Indonesia tidak lepas dari pengaruh-pengaruh luar. Seperti satu di antaranya adalah perang Rusia dan juga Ukraina. Ini dampaknya begitu besar terhadap mungkin infrastruktur, ekonomi, dan apakah punya dampak terhadap pasar modal. Yuk kita bahas bersama dengan Mas Ryan Filbert, investasi nomor 1 Indonesia, dengan tema apa dan bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap pasar modal. Selamat sore jelang malam Mas Ryan. Selamat sore menjelang malam Mas Daril, dan juga selamat sore menjelang malam kepada smart listeners dimanapun Anda berada. Boleh mundur dikit nggak posisinya Mas Ryan? Mundur tuh kemana? Begini? Iya. Itu Spidey, keren. Ini sebenarnya Mas Ryan tuh favoritnya Spider-Man apa gimana sih? Ya, saya suka dengan satu tema-tema yang Indonesia. Jadi ketika teman saya buat batik seri superhero, semua seri batiknya itu saya beli dan saya pakai. Biasanya kalau hari Rabu itu kan siaran. Jadi kan tentunya biar bisa dipuji oleh Mas Daril, saya pakailah batik-batik saya. Iya, tapi emang ya batik-batik koleksinya Mas Filbert ini uniqueness-nya tuh ada dan kelihatan gitu loh. Ya, harus mostly memang Spidey, karena saya udah curiga nih, ini sebenarnya Mas Ryan itu ngapain sama sosoknya Spider-Man apa gimana? Tapi ya inilah ya, worth it lah ya. Kita coba minggu depan kita cari yang Bumblebee ya, yang Bumblebee. Boleh. Saya ingetin ya, WhatsApp ya. Oke, Mas, back to the topic, Mas. Ya. Apa dan bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap pasar modal? Mungkin beberapa bulan sebelum perang Rusia ini kan sudah ada wacana penyerangan Rusia melakukan sebuah invasi kepada Ukraina, atau ketika memang sudah terjadi di hari hanya sampai dengan sekarang gitu ya. Berita-berita yang beredar pun ternyata ini juga punya dampak yang begitu besar gitu loh terhadap ketakutan orang akan terjadinya perang dunia ketiga, sehingga ya sebagai contoh misalnya minyak dunia pun naik, Shell pun sudah menutup produksi minyaknya yang ada di Rusia. Nah, itu informasi yang diterima dan juga menjadi konsumsi masyarakat. Tetapi sebenarnya berdampak nggak sih terhadap pasar modal khususnya di Indonesia, Mas Ryan? Ya, tentunya akan berdampak. Pertama adalah pada saham yang ada hubungannya secara komoditi. Jadi untuk yang berhubungan dengan oil, yang berhubungan dengan harga emas, itu akan ikut terjadi transfer pricing dalam bahasa kerennya. Kenapa? Karena transfer pricing. Transfer pricing. Oke. Ya, jadi akan membuat orang berpikir bahwa kalau harganya menggila secara komoditi, let's say seperti emas, maka perusahaannya juga akan diuntungkan gitu. Tapi pada prinsip dasarnya sebenarnya perang itu akhirnya akan membawa dampak negatif dalam posisi bisnis ya. Artinya pada kestabilan bisnis, misalnya pada perusahaan-perusahaan yang ternyata mengekspor barangnya ke Rusia seperti itu, akan terjadi dampak pro dan kontra. Dan ternyata dampak kontranya adalah dimusuhi oleh orang-orang yang tidak suka dengan Rusia. Atau demikian juga sebaliknya, yang tetap mengirim kepada Ukraina dianggap pro Ukraina, bisnisnya jadi bermasalah. Nanti akan terjadi seperti itu. Jadi mungkin yang pertama kali terdampak kalau kita yang ada di luar daripada negara Rusia dan Ukraina atau yang bersengketa dan perang, itu adalah dampaknya yang barang-barang komoditi yang perusahaan yang memang TBK tapi juga memegang barang komoditi. Jadi itu pasti akan terdampak. Tapi kalau untuk yang terdampak sisi selanjutnya,
adalah yang mendukung dan yang menentang nih. Nanti yang mendukung dan menentang ini akan ada fanbase-nya kan. Nanti akan dihukum oleh fanbase-nya ini. Lalu yang akan lebih repotnya lagi kalau ternyata ada pengiriman barang. Pengiriman barang itu ternyata jadi terhambat sehingga stoknya tidak laku, akhirnya jadi terbengkalai, akhirnya jadi mengalami kerugian. Itu pasti akan ada dampak sistemik selanjutnya. Tapi hal yang perlu kita perhatikan, terlepas apapun sebenarnya perang bukan suatu hal yang disukai oleh masyarakat. Betul. Dan ini benar-benar terasa di Rusia sendiri pada saat ini. Itu nilai tukar Rusia terhadap US dollar itu sudah turun separuhnya. Jadi daya beli mereka sudah berkurang separuh. Dan secara tidak langsung berarti harga akan mengalami kenaikan 2 kali lipat. Dan bursa Rusia itu dibuka langsung turun lagi. Jadi sudah turun, kalau tidak salah sudah lebih dari 50% pada saat ini. Dan untuk transaksi keluar dari perbankannya untuk outside itu sudah di freeze, tidak bisa. Hanya bisa untuk internal. Jadi sebenarnya horor itu bukan kita, tapi yang berada dalam berseteru ini jauh lebih horor bagi dua belah pihak, baik Rusia dan Ukraina. Kebetulan dua-dua negara ini saya punya teman dua-duanya dan saya menanyakan kabar mereka. Untuk yang pertama, Ukrainanya yang lebih worry. Tapi hari ini dampaknya juga sama worry-nya dengan yang ada di Rusia. Oke, jadi tadi Mas Ryan Filbert mengatakan akan ada istilah fanbase-nya ya, bagi yang mendukung maupun juga yang tidak mendukung, dalam artian menentang terhadap terjadinya perang antara Ukraina dan juga Rusia. Kita coba berandai-andai lah misalnya, ya amin-amin juga Indonesia tuh posisi netral gitu ya. Tapi kan tetap aja tuh Mas, beberapa dampak ini dirasakan juga ya, apalagi berhubungan dengan pasar modal. Nah sebaiknya bagaimana Mas hal yang perlu kita perhatikan Mas? Ini baru gambaran awalnya saja, nanti sesi berikutnya kita bahas lebih detail. Ya, kalau kita ada selalu menjadi dua aliran ya. Ada orang yang menjauhi risiko, betul. Ada orang yang berteman dengan risiko. Saya bukan bilang berdekatan dengan risiko, tapi berusaha berteman dengan risiko. Artinya risiko itu sebenarnya bisa ditemani loh, bukan bisa dihindari. Nah, buat orang yang menghindari risiko, dia akhirnya akan mencari sesuatu yang aman. Dan pada akhirnya orang menyatakan ada safe haven secara kalkulasi, yaitu contohnya adalah emas. Buat informasi, kemarin harga emas sudah mencapai 2050 malam. Hari ini sudah mulai rada turun ya. Dan hampir mencapai 2077 di mana harga emas dunia dalam keadaan tertinggi sepanjang sejarah segala masa itu terjadi di 2020 menjelang akhir. Dan itu akibat Covid. Dan hari ini berarti tendensinya juga dalam keadaan frustasi. Akhirnya orang-orang yang mencari aman mungkin menjadi satu kesimpulan bahwa oke, berarti emas ini aman ya dalam keadaan ya saya akan mau investasi emas ya, mungkin jadi kayak begitu gitu. Tapi pada sebagian orang yang, kalau saya pribadi, saya berusaha untuk menemani risiko. Kenapa? Karena risiko itu dalam apapun tidak bisa dihindari, artinya menjadi zero, menjadi nol itu tidak bisa. Hal yang paling aman pun akan ada risikonya. Jadi kalau saya dalam sudut pandang investasi, berteman dengan risiko itu ada dua. Pertama adalah berteman dengan risiko, artinya dengan cara terus-menerus berinvestasi. Secara tidak sadar kita jadi berteman dengan risiko. Contoh begini, kalau saya membeli cuma satu kali, berarti saya itu sebenarnya lagi hoki-hokian. Apakah saya pada saat ini membeli di titik tertinggi? Apakah saya hari ini membeli di titik terendah? Benar nggak? Yes. Dan kita tidak ada yang berani menjamin dengan leher dan kepala ditembak. Kalau ternyata ini dibeli pada hari ini emas, ternyata ini adalah titik terendah untuk 10 tahun ke depan. Nggak ada yang berani deh. Meskipun kita bilang ini harganya baru tinggi loh, biasanya turun. Whatever. Tapi ada nggak yang berani kalau sampai salah analisamu, tak tembak? Pasti nggak ada yang berani juga. Ya. Dengan berbagai macam ilmu paling sakti mandragunanya gitu. Kecuali dia punya Doraemon ya. Dia dia balik lagi dah, gue nyerah deh, kalah deh kita gitu. Tapi pada prinsipnya tidak ada yang tahu pasti. Nah, artinya ketika kita membeli cuma sekali, sebenarnya kita cenderung untung-untungan. Kita bisa bayangin nggak Mas Daryl, kalau kita membeli emas setiap hari selama 10 tahun, apa yang terjadi? Ya akhirnya akan menjadi harganya menjadi harga rata-rata emas kan? Ya, terbiasa ya. Berarti ketika harganya rata-ratanya naik, kalau harga emasnya naik, kita menjadi rata-rata naik. Kalau harga emasnya turun, kita akan rata-rata turun.
Berarti secara tidak langsung kita sedang berteman dengan fluktuasi kan? Ya. Tanpa kita perlu peduli harganya mahal atau murah, selama kita terus mengawal kenaikan dan penurunan, maka harga kita akan selalu dekat dengan harga terakhir, benar nggak? Ya, setuju. Itu namanya berteman dengan risiko. Oke, berarti dua hal yang perlu kita pahami ya, menjauhkan resiko atau menghilangkan resiko tidak mungkin. Ya mau tidak mau kita harus berteman dengan resiko. Oke, resikonya akan diomelin sama produser kalau misalnya kita nggak break hari ini, berarti kita harus berteman dengan resiko. Kita break dulu ya. Resiko lu. Oke, iya. Sobat Listeners, kita break sesaat. Jangan khawatir, nanti kita sambung lagi di sesi yang berikutnya. Oh ya, kami live di kanal YouTube Smart FM audio visual, dan Anda bisa like, komen, dan juga subscribe serta share video-video yang kami tayangkan di kanal YouTube Smart FM. Jangan lupa juga kami live di akun Facebook Smart FM dan juga di Instagram. Ada banyak hal yang bisa Anda lihat di Instagram kami, jadi follow Instagram dan berinteraksi di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Selama 15 tahun ini, apa sih yang udah kamu capai? Cita-cita apa sih yang berhasil kamu wujudkan? Gak kerasa tahun ini Rumah 123 mencapai usia yang ke-15. Tentu banyak banget hal yang udah dicapai selama 15 tahun. Senang rasanya Rumah 123 berhasil bantuin jutaan orang Indonesia mewujudkan rumah impiannya. Kami juga bangga jadi bagian dari kesuksesan para developer yang memasarkan huniannya dan ribuan agen properti yang berhasil mencapai target karena memasarkan propertinya di rumah123.com. Selain itu ada banyak banget event yang kita buat selama ini, seperti pameran properti, developer award, talk show, webinar, dan masih banyak lagi. Jangan lupa cek di www.rumah123.com/pastibisa dan juga Instagram Rumah123 untuk ikutan beragam keseruan dalam rangka ulang tahun ke-15 dan menangkan berbagai hadiah menarik lainnya. Nyari rumah idaman? Pasti bisa. Temukan sekarang juga di rumah123.com karena kami ada buat kamu. A digital strategy Beragam bisnis semakin berkembang di era digital. Semua berlomba mencapai penjualan tinggi, mendapatkan konsumen sebanyak mungkin, dan perlombaan masih terus berlangsung. Apakah Anda sudah siap dalam perlombaan tersebut? Atau Anda masih terbuai dengan kemenangan masa lalu? Tingkatkan value proposition produk dan jasa Anda, dan jadikan Smart FM sahabat terbaik Anda untuk mendukung kemenangan Anda dalam perlombaan. Be smart with Smart FM. Smart FM hadir di 10 kota di Indonesia: Jakarta, Yogyakarta, Surabaya, Medan, Pekanbaru, Palembang, Banjarmasin, Balikpapan, Makassar, dan Manado. Segera hubungi tim marketing Smart FM di 021 633 7783. Jadilah pemenang dengan produk dan jasa terbaik Anda, dan pastikan Anda memilih Smart FM. Smart FM Jakarta. Business and Inspiration. Kita tahu bahwa pandemi COVID ini harus bisa. Dunia kini berubah, ragam informasi tersaji dari berbagai platform. Tetapi apakah Anda tahu sejauh mana kebenaran informasi tersebut? Hati-hati dengan informasi yang Anda konsumsi. Informasi yang didengar, dibaca akan tersimpan di pikiran dan mempengaruhi keputusan dan tindakan kita. Smart FM, The Spirit of Indonesia, menjadi sahabat terbaik Anda. Menghadirkan lebih dari sekedar informasi yang menghibur, namun mengungkap kebenaran, berbagi inspirasi, dan bersama-sama merawat asa. Apakah yang dimaksud dengan sukses adalah? Maka bila sosialisasi berkurang, maka secara otomatis keuangan berputar itu akan menipis. Di digital, kamu lakukan apapun, rekam jejak digital kamu. Subscribe YouTube Smart FM dan mari nikmati berbagai layanan video Smart FM di YouTube channel Smart FM. Semua kami hadirkan untuk mengedukasi, menginspirasi, menguatkan, dan bersama Anda merawat asa. Smart FM, Business and Inspiration. So, pastikan subscribe YouTube channel Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia.
Ya, terima kasih Smart Listener, Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan kita masih bicara tentang apa dan bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap pasar modal. Ini memang satu hal yang tidak bisa dihindari lagi, karena biar gimana pun juga apa yang Anda lakukan sebagai sebuah bentuk investasi mencerminkan resiko-resiko yang harus Anda hadapi. Tidak bisa menghilangkan resiko, tidak bisa menghindari, tapi statement yang menarik dari Mas Ryan tadi, mau nggak mau kita harus berteman dengan resiko ya Mas Ryan ya. Nah, nggak boleh kenal kata nyesal juga, karena berbagai macam hal bisa menjadi sebuah kendala dalam sebuah investasi, khususnya mungkin di pasar modal. Mas, tadi kan Mas Ryan menyebutkan ada beberapa hal yang mungkin beberapa investor atau mungkin juga para investor-investor itu berpindah dari investasi yang biasanya dilakukan pasar modal ke emas misalnya. Ini sebagai sebuah bentuk antisipasi sajakah atau memang ada alasan lain Mas di balik itu? Kalau dalam kondisi mulai switching hari ini, menurut saya adalah tindakan yang emosional ya. Itu malah lebih emosional ya? Iya, jadi pengalaman saya adalah dasar orang ya berpikir ya sebenarnya itu tidak terlalu susah. Tapi kadang-kadang dihantui dengan rasa takut jadi bermasalah. Contohnya begini, kita ini kan secara common sense ya bilang kalau lagi turun tuh harganya cenderung murah, dan itulah cenderung yang kita boleh bilang beli. Yes. Sekarang kita ngelihat pasar emas lagi naik sekencang-kencangnya menuju titik tertinggi yang pernah dibuat sebelumnya. Lah kalau kita beli, sebenarnya itu adalah suatu strategi yang lebih berisiko tinggi buat orang yang tidak pernah punya pengalaman investasi emas. Dia bisa nyangkut di puncak gitu loh. Jadi nyangsang di pucuk gitu. Nah, itu adalah satu hal yang salah. Jadi sebenarnya kalau investor dia mau berteman dengan risiko adalah teruslah membeli, tapi ada satu golongan investor yang memang mau melakukan namanya tindakan risk taker. Risk taker itu justru dia memang cari masalah. Kenapa? Di mana ada masalah, di situ ada peluang. Karena yang namanya bisnis adalah menyelesaikan masalahnya orang lain. Yes, setuju. Tidak jadi bisnis yang menarik bila masalahnya nggak besar. Oleh karena itulah ketika ada masalah, disitulah ada peluang. Jadi bagi sebagian investor ketika terjadinya chaos, yang boleh dibilang kita anggap sebagai perang itu adalah Rusia dan Ukraina, tapi sebenarnya bukan Rusia dan Ukraina yang sedang perang juga dengan lihat kayak gini gitu ya. Itu adalah bagian dari big reset lah. Big reset itu artinya adalah lagi slump. Di bagian mana yang lagi slump, itulah yang bisa dijadikan sebagai titik entry. Tapi ini adalah khusus investor yang memang sudah terbiasa untuk cari masalah. Ya, kira-kira kita melihatnya dari sudut pandang yang mana nih? Kita mau jadi yang mau menghindari risiko, ya boleh. Artinya kalau menghindari risiko dalam keadaan tidak menentu, ya pegang cash misalnya ya. Orang-orang seperti ini jangan berharap dapat untung yang besar. Kenapa? Karena kita menghindari risiko artinya kita hanya mau melihat dari jauh ketika masalah itu hadir. Nah, bagi orang yang kedua adalah dia berteman ya. Artinya dia mau naik, mau turun, mau kayak apa, saya tetap aja gitu, setia. Nah, yang kayak begini adalah keluar dari badai. Jadi metodenya lagi hujan badai, bagaimana caranya agar dia bisa berhasil adalah tetap jalan. Dengan berbagai macam apapun badainya, dia akan tetap jalan keluar. Karena metode terbaik untuk keluar dari badai adalah dengan cara melewati badai. Ya, mau tidak mau gitu ya. Nah, yang satunya lagi itu beda ya. Dia gayanya adalah memang mengambil risiko. Risk taker. Jadi kalau kita berbicara risiko mau kita hindari, pertama oke lah menghindari risiko itu bisa, tapi yang nomor dua itu sedikit mengkompromisasi dengan caranya adalah berteman dengan risiko itu. Tapi dari berteman dengan risiko itu ada satu lagi sudah berteman diambil risikonya, gitu. Jadi benar-benar diambil. Saya berani risikonya, saya tahu gitu. Jadi ya buat orang-orang yang hari ini sebenarnya berani gitu ya. Pasar modal Rusia ini kan lagi babak belur ya. Nah itu boleh diambil. Jadi terbalik cara berpikirnya gitu. Kenapa? Karena di mana terjadi penurunan yang tajam, di situ ada masalah. Nah, tinggal kita kan akan melihat kapan recovery-nya ya. Tapi yang namanya investor itu kan harusnya punya investment horizon yang panjang. Bukan yang 2 menitan kan. 2 menit kan bukan, itu kan dagang cepat ya kan. Jadi
Ya, itulah yang bisa kita sikapi sebenarnya melihat menjadi seorang investor pasar modal. Mau kemana nih kita? Ya, Mas Ryan, saya coba masuk dari sisi outlook-nya ya. Outlook bukan dalam artian periode panjang gitu, tapi kan ketika Rusia invasi ke Ukraina, ini kan ketakutan-ketakutan masyarakat tidak hanya di Indonesia, bahkan di dunia pun semakin menjadi. Bahkan beberapa hal yang menurut saya nggak masuk akal sih, beberapa hal yang terjadi di sosial media. Ada yang menyebutkan negara ini mendukung Rusia, negara ini mendukung Ukraina. Terlalu berisiko sebetulnya, karena ini kan ada jadi dua fanbase yang tadi Mas Ryan katakan gitu ya. Nah, taruhlah kita Indonesia dalam posisi netral, karena saya kira investor Indonesia juga mengharapkan hal ini, yaitu outlook dari pasar modal itu seperti apa sehubungan dengan terjadinya invasi Rusia ke Ukraina. Dari perspektifnya Mas Ryan sendiri. Iya, di pasar modal itu akan terbagi juga kategori saham yang terdampak tidak berpengaruh dan juga benar-benar sama sekali tidak terdampak sama sekali, itu juga ada tentunya. Tapi pada akhirnya ini juga akan mengikuti pergerakan daripada indeksnya juga. Jadi kalau misalnya saya lihat sendiri ya, tentunya yang komoditi ini akan diuntungkan secara tidak langsung gitu. Jadi boleh dibilang investor bagian komoditi ini boleh dibilang perangnya panjangin dong. Dia sebenarnya mau ngomong gitu, jangan-jangan gitu. Dia jadi orang yang boleh dibilang ya bagaimanapun. Makanya ada satu ya yang menarik itu di channel YouTube kemarin gini. Mas Ryan, saya untung gede nih dari emas. Ini kan akibat invasi ya. Ini sebenarnya saya ini jadi mendukung perang dong ya, dia bilang gitu. Tapi ya itulah yang namanya investasi, itulah harus yang namanya diversifikasi itu sendiri gitu. Karena ketika di satu titik ada yang turun, di tempat yang lain ada yang naik, dan itulah tugas kita sebenarnya, meniadakan penurunan. Meniadakan yang namanya penurunan dengan cara satu naik tinggi, satu turun dalam, kan begitu dibagi dua kan tidak bergerak kan. Nah, itulah namanya kepiawaian kita gitu. Yang bagus adalah satu turunnya tidak jauh, yang satu naik kencang. Nah, itu berarti kemampuan kita untuk mencari selisih kan begitu. Nah, jadi kita harus melihat satu adalah yang terdampak sekali dalam sudut pandang positif, yaitu yang kayak komoditi. Ada yang terdampak sekali dalam sudut pandang negatif karena mungkin dia langsung ekspornya adalah denyut nadinya pergi ke daerah-daerah perang dan juga daerah-daerah sekitarnya. Dan juga yang tengah ya, yang akan lebih banyak terpengaruh akan lokal punya gitu ya. Jadi yang terpengaruh pada industri lokal yang ada di Indonesia. Ya secara otomatis kan dia sebenarnya so-so saja karena kita tidak dalam ikutan untuk memilih mendukung yang manapun. Ya kira-kira begitu Mas Darren. Oke, baik. Kita break sebentar ya Mas Ryan ya. Sudah ada beberapa komentar yang masuk di WhatsApp. Nanti kita akan coba bahas lebih detail di sesi yang berikutnya. Siap. Ya, seperti itu juga boleh kok interaksi di kanal YouTube Smart FM. Silakan Anda tuliskan saja pertanyaan Anda atau komentar Anda sehubungan dengan tema kita tentang perkembangan pasar modal di Indonesia seperti apa semenjak invasi Rusia ke Ukraina. Atau Anda juga bisa coba tanyakan kami langsung di WhatsApp, nomornya di 0812 11 12 959. Kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Apa rencana bisnis Anda ke depan? Pandemi COVID-19 memang masih terjadi. Banyak pelaku bisnis yang menyerah, namun tidak sedikit yang masih bertahan. Apapun kondisi Anda, Smart FM tetap ada untuk Anda, bertahan dan terus berusaha berkarya, menjadi teman dalam perjalanan sulit dan juga berat. Saya percaya bahwa harapan itu kalau kita memberi hati jadi sahabat untuk Anda agar yang berat terasa ringan. Dan selalu ada ruang bagi Anda agar pesan kebaikan produk Anda tetap tersampaikan kepada masyarakat. Pada saat kondisi darurat, ketika kita berada dalam kesulitan, pasti selalu ada kemudahan. Nah, mekanisme pasar ini ada pihak developer sebagai pengembang, ada juga kemampuan masyarakat itu sendiri. Kami juga membangun kebersamaan yang kuat bersama listeners. Saya ini terpacu banget karena inspirasi dari narasumbernya, terutama dari narasumber Pak Abe Susanto. Keren banget sih itu. Pilih tidak sah atau mencoba mengikuti itu, kemudian dokumen-dokumennya menjadi sah di muka pengadilan. Segera hubungi kami di 0813 32 50 3717 atau email ke promo@smartfm@gmail.com.
semua serba berubah. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Senin dimulai dengan Smart E-Commerce. Market ini susah-susah gampang. Kebanyakan orang kalau sudah terlalu semangat masuk ke aktivitas online itu nggak dipikiran targetnya apa nggak ada nggak yang butuh gitu ya. Selasa, Smart Marketing Now, dan Rabu, Smart Motivation. Pada umumnya tidak sampai harus mengikuti sesi-sesi konseling dan terapi itu dalam urusannya dengan ketakutan. Program bisnis di Smart FM kami hadirkan Senin hingga Rabu pada pukul 7 malam. Smart FM Business and Inspiration. BBC Minute. James Molly, BBC Minute. Russia has promised another ceasefire across Ukraine to let people flee as it continues to invade its neighbour. Humanitarian corridors will operate across multiple cities. These have largely failed so far, although Ukraine says 5,000 people have been evacuated from Sumy. Air raid sirens have again been heard in Kiev on day 14 of the Russian onslaught, following unconfirmed reports of further explosions in the capital. It's been confirmed that Turkey is going to host talks in the coming days between the foreign ministers of both countries, but peace talks have been proving challenging. Australia's Prime Minister has declared a national emergency after floods in the east, which have killed 20 people. For the Winter Paralympics, host nation China continues to have a good time, winning both the men's and women's sprint sitting cross-country skiing finals. And Mexican football team Querétaro has been told to play home matches without spectators for a year. It follows fan violence at an away match. At least 26 people were injured. 7:29. Minute. From Smart FM. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Ya, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert, dan hari ini kita masih terkonsentrasi tentang bicara masalah ya nasib juga ya Mas Ryan ya, outlook juga gitu loh, karena kalau kita melihat pembahasan dari banyak sisi ini masuk sebetulnya apa dan bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap pasar modal. Ada satu penanya Mas Ryan, saya boleh ke WhatsApp ya Mas Ryan ya? Ya, siap. Dari Ibu Elisa. Kalau Ibu Elisa menanyakan begini, Mas Ryan, kalau kita bicara masalah perang Rusia dan juga Ukraina, dampaknya memang belum terlalu dirasakan. Apalagi mungkin banyak negara-negara yang mendukung, dan kalau kita lihat di pemberitaan, ternyata tentara-tentara Rusia dan juga Ukraina itu sebetulnya memperlakukan mereka dengan sangat manusiawi. Nah, bagaimana hal ini bisa berdampak, Mas? Secara fakta, keadaan di sana mungkin menyeramkan, tetapi secara hubungan internasional memang sudah rusak. Bagaimana kita selaku investor dan penggiat pasar modal bisa menyikapi hal ini? Oke, silakan Mas Ben. Kalau yang namanya perekonomian dan dunia capital market ya, itu akan jalan lebih duluan dibandingkan keadaan yang sebenarnya. Dia akan selalu lebih cepat. Jadi kalau dibilang tidak dirasakan oleh dua negara pada saat ini, secara perekonomian mereka lebih panik duluan dan mulai terasa. Di mana pasar modalnya sudah merespon jauh lebih cepat dan turun dengan cepat sekali. Dan juga dengan terkait dengan perekonomian itu pasti akan terjadi perubahan yang cukup besar, karena beberapa brand-brand besar juga sudah tidak masuk lagi, menghentikan penjualannya di Rusia ya. Jadi secara tidak langsung itu menjadi dampak yang sangat besar bagi pebisnis yang ada di sana maupun si brand tersebut untuk mendapatkan pangsa pasar. Terlepas apakah solidaritas dengan negaranya yang ikut-ikutan mendukung ataupun menentang, tapi tetap saja itu sebenarnya sudah berdampak dan itu nanti akan tercermin pada laporan keuangannya juga gitu. Jadi sekarang sudah dihukum duluan dengan jatuhnya pasar modalnya, dan kalau kita pada di sini lebih euforianya karena kita ini cukup banyak mining industrinya secara sektoral, maka kita sebenarnya jadi seperti mendapatkan keunggulan lah, boleh dibilang nggak mengalami apresiasi karena oil all time high, lalu juga emas menuju all time high ya. Saya nggak bilang akan all time high sih, tapi 2050 kan
27 dolar menuju titik tertinggi sebelumnya gitu kan, itu kan artinya sudah sangat dekat sekali gitu. Jadi kalau saya bilang sebenarnya sudah terdampak, cuma mungkin kalau dilihat dari sisi perekonomian secara langsung itu masih nunggu waktu. Biasanya at least terasanya mulai 6 bulan selanjutnya dari masih kemarin. Tapi kalau dari capital marketnya mah sudah berasa kali. Oh, dari secara capital market sudah mulai berasa Sudah berasa, pasti sudah berasa. Nilai tukar pun kan sudah berasa sekali. Coba lihat yang namanya euro US dollar aja. Terus juga dengan mata uang Rusia, itu kan sudah drop banget. Bahkan euro US dollar itu per saat ini pun yang boleh dibilang ada di luar daripada konflik, itu pun sudah terkena penurunan sampai dengan hampir mendekati titik rendah 2015 loh. Oh iya betul. Artinya kan nggak berasa, yang benar itu mau berasa kali. Orang hari ini nyari euro susah tahu. Coba cari aja coba di money changer karena banyak spekulan buy on weakness kan, buy on dip kan. Iya. Nah, itu investor tuh. Oh gitu. Ya, ada yang spekulasi, ada yang invest tuh. Oh, kayak istri saya tuh yang lagi ngumpulin euro juga, dia kepengen pergi ke euro. Bikin buku lagi dong ntar. Siap. Nah, yo kan suaminya bikin buku, istri juga bikin buku kan? Ya. Tulis itu mana dulu? Kita pernah bahas? Buku istri ya. Istri bukunya buku traveling Jepang, terus ya. Itu. Jadi yang satu lagi buat cari duit, yang satu lagi buat buang duit ya. Nah, kata istri saya biar timbang. Oke, kita konsep lagi. Ini sudah ada ibu, banyak ibu-ibu ya sekarang. Ibu Astika nih. Perang demen ya. Kalau Ibu Astika di Jakarta Utara menanyakan begini, oh ya Mas Ryan, saya ingin tahu kira-kira term periodenya itu berapa lama ya pasar modal akan kembali normal? Apakah memang ketika nanti Rusia dan juga Ukraina sudah berakhir langsung punya efek yang imbas yang bagus, atau harus ada periode tertentu sehingga pasar harus melihat dulu tentang perkembangan dari dua negara besar tersebut? Betul. Ketika ini sudah mulai mau mereda dengan sebuah angin-angin yang cukup jelas arahnya, itu malah lebih duluan untuk pasarnya pulih. Kalau kita bicara mengenai dunia capital market ya, capital market itu jalan selalu lebih dulu. Jadi jangan bayangkan capital market akan di belakang. Karena capital market itu adalah tembok berbisik lah, boleh dibilang. Mereka karena punya tembok berbisik, mungkin informasi yang lebih cepat, mereka akan merespon lebih cepat untuk mereka mendapatkan keuntungan, selisih keuntungan dengan berita yang sebenarnya. Jadi pasti dia akan lebih cepat gitu. Jadi ketika ini sudah mulai mereda dan tambah mereda, mulai ada suatu kesepakatan, entah apapun kesepakatannya, semuanya sudah shake hand dan lain sebagainya, itu sudah ada di mana, udah di langit ketujuh lagi itu barangnya. Gitu. Sama kayak kita kemarin waktu kita 2020 kan kita selam ya, mau bulan Maret semua turun banyak gitu. Secara neraca kita kan lebih bagus di 2021, tapi kan capital market kita sudah kembali ke tracknya sejak dari Maret itu sampai dengan akhir tahun 2020 itu kan adalah seperti tidak turun loh kalau ngelihat 2020-nya. Iya, jadi akan terjadi kayak gitu sebenarnya setiap kali kejadian penurunan pasar akibat ketidakpastian masa depan perekonomian dunia dan negara, itu akan selalu berjalan dengan seperti itu instrumen investasi itu. Oke, berarti ini wait and see masih berlaku nggak kira-kira Mas Ryan? Saya selalu bilang begini ya, wait and see itu adalah pedoman orang paham. Orang paham dan orang punya pengalaman dalam beberapa krisis, maka orang itu wait and see-nya tepat. Dia seperti fox hunting. Jadi dia itu kalau seperti jadi rubah itu dia bisa diam seharian untuk ngeliatin mangsanya dan habis selek dimakan tuh langsung pas. Tapi bagi orang yang baru pemula ngomong wait and see itu sebenarnya adalah karena ketakutan. Bukan karena pengetahuan tapi karena ketakutan. Dia takut turun lagi. Jadi beda gaya wait and see bagi orang yang paham dengan wait and see bagi pemula. Wait and see bagi pemula itu karena dia itu, saya mesti ngapain ya? Kok kayaknya mau beli takut turun. Kalau nanti saya masuk sekarang, kalau saya nanti mau beli dan turun, kalau nanti saya misalnya beli nanti nggak naik-naik, atau waktu saya diem saja tapi kok ternyata naik. Nah, itu adalah wait and see karena ketidaktahuan mesti ngapain.
Beda dengan fox hunting. Fox hunting itu dia sudah ngerti sekali bahwa pasarnya itu seperti apa. Biasa kalau yang fox hunting ini yang modelnya adalah menunggu gitu, itu adalah yang masuknya dalam besar sehingga dia bisa memang dia mengubah peta arah permainan. Tapi bagi orang-orang yang biasa itu saran saya adalah lebih baik kedepankanlah yang namanya disiplin. Kalau memang yang namanya disiplin membeli, ya membeli saja. Gitu. Dan makin turun kita makin berinvestasi. Itu sudah resep yang lebih bijak dibandingkan sebagai seorang pemula dengan informasi pas-pasan tapi belaganya adalah selalu menunggu gitu. Baik, ini cukup banyak pertanyaan yang masuk nih. Kalau perang kita banyak bahas. Iya, nih kayaknya itu bahasannya bukan perang bahasannya doang. Ini bahasannya perang doang, padahal intinya banyak yang nanya nih ya. Ini nanya yang ditunggu-tunggu nih. Bikin buku dong tentang keadaan dunia jika dalam keadaan perang, Mas Ryan. Mbak Tika menanyakan gini. Ini kan bagus juga nih bagi pendengar yang mungkin tidak menyaksikan perbicaraannya secara live dan juga tidak sempat membuka kanal YouTube. Setidaknya buku itu kan bisa menjadi sebuah warisan buat pembelajaran di masa depan. Jangan khawatir, sudah ada. Tanpa disadari sudah ada. Perangnya baru mulai, kok bukunya udah ada? Loh, yang namanya perang dulu kan sudah ada. Masa mesti perang Rusia sama Ukraina? Hah? Bikin buku singkat nggak kira-kira? Yang gini, ini menarik ya. Sebenarnya yang namanya kejadian dalam setiap kejadian dari masa ke masa itu adalah sejarah yang berulang tapi dengan modifikasi. Bisa dibilang konsepnya sama, sebetulnya patternnya sama ya? Iya, sama Perang Dunia Kedua itu kan sama perang juga. Ya. Tapi modifikasi yang perangnya siapa versus siapa toh. Oke. Nah, jadi artinya sebenarnya ketakutan masyarakat itu akan sama di sana. Tapi akan lebih cepat pulih ataupun lebih cepat turun dibandingkan kejadian yang dulu. Kenapa? Karena kalian dulu itu kan informasi datangnya terlambat ya. Artinya adalah kalau dulu itu mungkin bisa dikatakan, menang perang itu mesti dengerin kantor berita dan telegram itu lama sekali gitu. Kalau hari ini kan just WhatsApp thread sudah ketahuan siapa menang siapa kalah. Yes. Bahkan lebih keren lagi, belum selesai pemilihannya saya sudah ada yang menentukan siapa yang menang dan yang kalah kalau hari ini. Itu masalah. 2024 kayaknya nggak berlaku, tapi akan diundur. Kita nggak nyentuh ranah itu. Agak ngeri, saya nggak berani kita di forum ya bahas masalah itu ya. Enggak. Maksudnya gini, kecepatan informasinya berbeda. Nah, jadi sebenarnya adalah suatu modifikasi dari masa yang lalu. Dan kita hanya meniru apa yang terjadi pada hari itu, dijadikan sebagai studi untuk hari ini. Itu sudah menjadi pedoman untuk kita berinvestasi hari ini loh. Nah, jadi bisa baca 2 buku. Buku yang pertama judulnya Investor Blueprint, di mana Investor Blueprint itu adalah pemetaan atas peristiwa-peristiwa. Oke. Harga BBM naik, harga emas naik, suku bunga naik, inflasi naik, ada bom. Nah, itu tuh ada di Investor Blueprint. Kita bagaimana pemetaannya bagi pasar modal Indonesia. Yang kedua adalah The Secret Stock Market in the Century. Rahasia investasi 1 abad. Jadi The Secret Stock Market in the Century ini kita membahas setiap peristiwa penurunan besar pasar modal di dunia. Itu karena apa? Dan bagaimana melewatinya. Nah, beli 2 buku lumayan, tenang. Ya, benefit buat saya masing-masing buku 5% aja cukup lah ya. Habis royalti penulis dah. Oke, Mas Ryan, kita break dulu ya. Nanti sambung lagi di sesi yang terakhir. Sebagai kami undang Anda kembali, silakan di WhatsApp kami 0812 11 12 959 atau di kanal YouTube kami. Terima kasih buat Anda yang sudah watching dan juga sudah like. Jangan lupa komentarnya masih kami tunggu. Sesaat lagi kami akan kembali. Tetaplah bersama kami dalam Smart Market Insight, Learning, Sharing, and Getting Success. Seberapa besar arti sebuah kata? Pandemi COVID-19 harus dihadapi dengan lapang dada. Tetapi tidak lupa selalu harus berusaha. Mendukung Anda terus merawat asa, kami hadirkan cara baru mendengarkan Smart FM melalui aplikasi Joox Music. Download melalui Play Store dan Anda bisa mendengarkan Smart FM dimanapun, kapanpun. Mendalami bidang komunikasi dan menjadi praktisi itu menurut saya sangat dibutuhkan. Sekali lagi, download aplikasi Joox Music di Play Store. Smart FM Business and Inspiration, part of KG Radio Network. Berlalu lintas di kota besar memang akan sering mengalami kemacetan. Tapi kalau bisnis atau usaha Anda
tentu tak boleh sampai macet. Agar tidak macet, saatnya sekarang produk dan jasa yang Anda kelola semakin dikenal bersama Smart FM Network. Business information, wisdom, and inspiration. Bersama Smart FM Network, produk dan jasa Anda berpeluang semakin dikenal, dipercaya, dan dipilih masyarakat. Promosikan produk dan jasa Anda di Smart FM Network dengan jangkauan luas, program-program berkualitas, dan inspiratif. Kami siap membantu bisnis atau usaha Anda lebih sukses. Segera hubungi untuk pemasangan iklan Anda di 021 638 74090. Smart FM Network, Group of Radio Kompas Gramedia. Smart FM, Business and Inspiration. Smart FM Business and Inspiration, dapatkan inspirasi yang akan membuat hidup Anda lebih berkualitas. Bersama kami, mulai dari pukul 11 siang. Dimulai dari Smart Parenting di hari Kamis. Poinnya di situ adalah kita memberikan kesempatan bagi anak untuk bertanggung jawab. Jumat, Smart Woman. Nah, kalau kita mengukur keberuntungan orang lain dengan keberuntungan kita, kebetulan gap-nya nggak sama gitu kan, atau kita jauh dari apa yang didapatkan oleh orang lain, kita tidak akan pernah puas gitu kan. Pastikan Anda menyimak Inspirasi pukul 11 waktu Indonesia Barat. Smart FM Business and Inspiration. Smart FM, the spirit of Indonesia. Kembali Anda ikuti Smart Market Insight bersama Ryan Filbert, inspirator investasi Indonesia. Sudah sampai di sesi yang terakhir, Smart Listener, dalam program Smart Market Insight bersama dengan Mas Ryan Filbert. Kita masih bicara, ini lebih ke outlook sih sebetulnya ya, tentang apa dan bagaimana dampak perang Rusia dan Ukraina terhadap pasar modal. Memang beberapa pasar modal itu diuntungkan dengan keadaan seperti ini. Ada pula yang ditakutkan, ada pula yang dipenuhi dengan kekhawatiran. Tetapi mungkin periode seperti yang ditanyakan tadi itu memang menjadi sebuah jaminan bahwa semuanya akan berakhir dan mudah-mudahan sih akan kembali normal. Tapi dari pengalaman yang ditulis di buku tadi, Mas, tentang Investor Blueprint ya? Investor Blueprint dan The Secret Stock Market in the Century. Ya, itu yang di Investor Blueprint biasanya dalam periode berapa lama, Mas? Semua akan back to normal, Mas? Di Investor Blueprint kita tidak membahas pemulihannya. Tapi kita membahas ketika kita bicara satu peristiwa, itu kadang-kadang kita pikir malah membuat pasarnya turun atau naik. Jadi ada anomali yang terjadi seperti itu. Nah, di situ kita bahas mengenai pemetaan itu. Sedangkan kalau normalnya di dalam The Secret Stock Market in Century itu justru kita malah memetakan kapan pemulihannya. Jadi sebenarnya salah satu penurunan yang besar itu kan adalah the Great Depression ya, yang terjadi. Nah, ada pada satu masa dari satu titik tertinggi menuju titik tertinggi yang pernah terjadi pada pasar itu membutuhkan 10 tahun. Jadi dia membentuk letter U itu 10 tahun lamanya. Dan artinya bila ada orang yang membeli di titik tertinggi, dia akan menangis tiap hari sampai di tahun ke-10 itu baru 0. Jadi baru habis air matanya tuh 10 tahun tapi nggak kemana-mana, jadi hanya kembali ke titik awal. Tapi di sana kita membahas dengan berbagai macam data dan kita uji coba pada setiap kali penurunan. Strategi apa sih yang paling bijak? Ternyata strategi yang paling bijak itu adalah satu adalah berani membeli ketika penurunan X% terjadi. Kalau saya bilang, oke, pokoknya kalau turun nggak apa-apa, saya mau akan turun 10% lagi, saya mau beli deh. Nah, itu boleh. Atau ada orang kedua adalah yang dia tidak mengikuti X% karena dia tidak punya waktu, tapi dia beli saja secara berkala dengan periode yang dia tentukan di awal. Oke deh kalau gitu, kalau 1 tahun saya akan beli 1 kali. Tahun depan mana tahu naik mau turun, saya akan beli 1 kali. Jadi dia akan cenderung always buy. Itu ternyata dengan metode tersebut saja kita bisa kembali break even lebih cepat 5 tahun daripada waktu kita menunggu break even dalam 10 tahun. Artinya percepatannya itu menjadi 2 kali lipat untuk pulih daripada kita nunggu dan nangis meratapi nasib dalam 10 tahun penurunan atas investasi kita. Seperti itu. Baik. Sedikit singgung Mas masalah strateginya. Apa yang perlu dilakukan oleh masyarakat Indonesia yang memang mereka terus memantau perkembangan pasar modal di saat perang Ukraina dan juga Rusia ini?
Iya, kalau hari ini mungkin tengah berlangsung, ya pertama sih saya selalu bilang bahwa rasanya nggak ada di dunia ini orang yang kalau dibilang mendukung dan tidak, buktinya dia mendukung ya. Tapi bagi saya perang itu nggak akan menguntungkan dua belah pihak yang sedang berperang gitu ya. Jadi sama-sama dirugikan lah gitu. Jadi pertama kalau kita dari sudut pandang perekonomian, tetap saja bagi orang yang mau tidak bisa menerima risiko ya lebih baik keluar dari tempat tersebut yang sedang berisiko, dan artinya itu adalah kerugian, tapi lebih baik daripada jadi pikiran, karena sudah rugi terus sakit itu tambah repot lagi, ya kan? Jadi itu adalah salah satu strategi. Tapi yang kedua adalah sebenarnya dengan kita tetap berinvestasi dengan selektif untuk memilih instrumen investasinya tuh sebenarnya bisa dilakukan dalam keadaan apapun. Toh kita juga melewati pandemi yang dirasakan seluruh dunia kemarin baru saja terjadi, dan sampai hari ini berada di sekitar kita, kita juga terbukti bahwa dengan selective buying itu bukan suatu hal yang salah. Lalu yang ketiga adalah orang yang suka dengan berteman, bukan berteman ya, berarti ngambil risiko atau memang nyari-nyari masalah. Sebenarnya ya carilah yang sedang bermasalah ini adalah peluang yang bagus untuk ketika kembali pulih akan mendapatkan suatu exponential return sebenarnya. Jadi big reset itu terjadi, dan ketika dia mengambil keputusan pada saat big reset itu adalah keuntungan terbesar yang bisa didapatkan. Seperti itu. Oke, baik. Kita ke WhatsApp, sudah ada ini Bapak atau Ibu Yosi. Iya, Pak Yosi. Oh, Pak Yosi ya? Bisa jadi Bu Yosi yang WA nih. Oh, Pak Yosi. Oke. Ya. Ya dah, kita sebutlah Pak Yosi lah. Pak Yosi bilang begini, saya agak ngeri loh Mas untuk memulai investasi. Padahal niat dan tekad saya sudah bulat sekitar 1 bulan yang lalu. Nah, menurut Mas Ryan, bagaimana sebetulnya yang harus dipahami dan juga dimengerti bagi orang-orang seperti saya yang baru memulai investasi, Mas? Saya ingat saat Mas Ryan bahwa kita memulai di usia berapapun juga itu startnya adalah dari 0 atau 0. Nah, bagaimana hal yang bisa kami pegang sebagai sebuah pegangan ketika hal ini masih belum berakhir? Jujur, jadi ngedrop untuk melakukan investasi, padahal sudah masuk ke persiapan masa pensiun. Silakan. Iya, karena Pak Yosi atau Bu Yosi ini menjelang pensiun ini kan pasti juga semakin takut kehilangan uang. Artinya wajar sekali gitu kalau jadi kelihatan seperti anak 17 tahun yang main gas rem aja mungkin jadi beda ya. Nah, saya paham keadaan itu. Oleh karena itu Pak Yosi, Bu Yosi mungkin jangan pergi ke yang resiko-resiko seperti tiba-tiba beli emas hari ini tetap dalam keadaan yang tinggi, beli saham mungkin kurang. Tapi ya belilah seperti deposito, obligasi retail negara, itu kan boleh dibilang bagaimanapun ada jaminannya ya. Artinya kalau ORI ada sukuk retail itu kan dijamin oleh Kementerian Keuangan dan negara. Artinya tidak mungkin pokoknya hilang. Nah, masalah untuknya return besar atau kecil tergantung berapa besar nominal. Nggak apa-apa, tapi lebih memulai itu yang dipentingkan adalah rasanya. Sehingga dengan ada rasa tuh kita jadi punya sedikit langkah baru. Kalau takut, saya juga tidak suka untuk bilang dulu beda hari ini. Dulu saya sedikit seperti memaksa orang bahwa kalau nggak invest kamu bodoh deh. Saya pengen ngomong gitu kalau dulu. Tapi kalau hari ini rasanya saya jadi orang juga sadar bahwa ternyata tidak segampang itu bisa mengubah paradigma seseorang. Yang bisa saya lakukan adalah saya ada hari ini, 5 tahun yang lalu Ryan ada, 10 tahun yang lalu saya mengedukasi, dan sampai hari ini saya mengedukasi, dan apa yang saya bagikan selalu konsisten. Artinya ini menjadi sesuatu yang menjadi bukti bahwa apa yang saya katakan itu pasti akan ada yang merasakan ketika dia melakukan. Ya, jadi saya lebih baik seperti itu gitu. Jadi saya paham, mulailah investasi dari hal yang sangat tidak ada risikonya, Pak. Ya, sebenarnya tidak ada sih nggak bisa ya. Tapi yang minim-minimnya ada risikonya minim sekali ya. Let's say seperti deposito atau yang namanya obligasi retail. Oke. Oh, ini nanya kembali nih Pak Yosi nih. Saya Pak Yosi pria. Ya. Beliau menanyakan kembali, jadi istilah untuk wait and see ini adalah proses kita untuk memulai atau tidak, Mas Ryan? Wait and see itu akhirnya akan selalu menghasilkan ketakutan bagi Pak Yosi sebenarnya. Apalagi Pak Yosi sudah cukup senior, orang yang sudah lebih jauh berpengalaman melihat risiko, maka akan selalu melihat hal yang, mohon maaf ya, akan selalu melihat hal yang jeleknya.
negatifnya ya. Ya, misal pada saat hari ini dia tidak melakukan, Pak Yosi nggak melakukan, tiba-tiba turun. Nah kan, turun tuh, untung kemarin saya nggak beli. Begitu mau masuk gitu ya, begitu mau masuk, nanti turun lagi, nggak taunya naik. Aduh sayang, saya kemarin nggak beli. Jadi akan selalu, aduh sayang, ya udah deh, nanti kalau turun saya beli lagi. Begitu turun tuh kan, untung kemarin saya nggak beli, bener kan turun. Jadi akan mengkonfirmasi ke belakangnya terus. Nah ini akhirnya jadi bulet, nggak akan pernah mulai karena seolah-olah benar terus. Iya dong, saya sekarang belum beli, turun, ya kan? Begitu turun, saya akan bilang, aduh untung saya kemarin nggak beli loh. Untung, kan begitu ya? Nah, bener turun. Terus pas udah mau beli, dia naik. Wah sayang ya. Oke deh kalau gitu saya tunggu deh untuk dia turun lagi. Begitu turun lagi, kita bilang tuh kan turun, untung saya kemarin nggak beli. Jadi akan selalu melihatnya ke belakang. Dan akhirnya apa kejadiannya? Kita akan miss the point. Terus menerus kita akan miss sampai satu titik melewati 5 tahun terjadinya terus. Gitu. Karena itu akan terjadi dalam setiap kehidupan kita ketika kita melihat angle turunnya yang menjadi ketakutan. Itu akan selalu muncul dan seolah-olah itu benar. Coba aja dites kata-kata saya ini dalam waktu setahun atau time frame 2 tahun. Nanti akan terasa bahwa kita jadi penuh pembenaran. Ya, analisa non produktif ya maksudnya ya. Iya, jadi kita akan terus-menerus yang iya benar saya itu kan turun. Begitu naik saya tunggu turun. Begitu turun tuh kan turun, begitu naik saya tunggu turun. Lah terus kapan belinya? Maunya gitu. Oke, baik. Ini tinggal 1 menit terakhir Mas Ryan. Jadi dari apa yang sudah kita bahas dari awal sampai dengan saat ini pasti ada konklusi yang mau disampaikan terhadap kejadian-kejadian yang terjadi di dunia, khususnya perang Rusia dan juga Ukraina, dan belajar dari pengalaman masa lalu juga. Apa yang mau di-highlight Mas Ryan? Silakan. Ya, yang pertama adalah setiap perang itu akan merusak. Dan artinya perang ini juga akan merusak perekonomian. Yang mana yang lebih rusak perekonomian adalah tentunya yang berseteru secara langsung. Ya. Tapi ini juga akan berdampak kepada seluruh tatanan negara, gitu ya. Bukan kayak Sunda Empire gitu, tatanan negara. Ya, tapi yes, di Indonesia akan juga terpengaruh. Ada yang terpengaruh secara pasar modal, tapi juga lebih kepada komoditi itu akan kembali mengalami kenaikan. Dan lebih baik kepada kita sebagai seorang investor. Pertama, lebih baik kalau menurut saya lebih baik tetap berinvestasi karena investasi jadi seperti suatu kebiasaan. Ya toh ketika airnya sangat dingin, Anda nggak suka dingin, Anda juga mandi. Pada akhirnya, ketika Anda panas, nanti tinggal tambahin air ada dingin agar Anda bisa mandi. Yang dipentingkan adalah kegiatan mandinya, gitu bukan air panas air dinginnya. Lama-kelamaan kalau nggak suka dingin tapi di musim dingin pasti mandi juga kok, gitu kan? Lalu ya selanjutnya lagi adalah bagi Anda yang merasa bahwa ini bukan suatu saat yang tepat untuk berinvestasi, ya itu biasanya bagi orang yang punya pengalaman untuk bisa menentukan yang tepat. Kalau orang yang minim pengalaman pada akhirnya akan terjebak dengan imajinasi tuh kan benar gitu. Oke, ini singkat tapi padat. Terima kasih Mas Ryan. Outlook-nya hari ini semoga bermanfaat dan nanti tinggal sempat memilah-milah mana yang bisa Anda lakukan sebagai sebuah bentuk aplikasi ketika keadaan seperti itu masih terus berlangsung. Sehat-sehat Mas Ryan, kita ketemu lagi di Rabu minggu depan ya. Jangan lupa minggu depan kita janjinya pakai Bumblebee ya. Bumblebee, oke siap. Terima kasih Smart Listeners. Saya Daryl Adam pamit undur diri. Selamat malam, selamat beraktivitas. Sampai jumpa. Bye. Baru saja Anda simak Smart Market Insight bersama inspirator investasi Indonesia, Ryan Filbert. Smart Market Insight, learning, sharing, and getting success. Terima kasih dan sampai